itu bisa air putih yang dibacain Al-Fatihah itu bisa menjadi obat. Tapi sekarang sudah tidak manjur lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi korban televisi. Sedikit-sedikit akhirnya air putih yang dibacain Al-Fatihah gak ngefek, gak manjur. Nah, saya pinginnya hari ini nanti kita buka paradigma baru. Sebenarnya kita manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya manusia itu nggak bisa sakit. Ketika mata misalnya ada benda asing yang mau masuk ke mata, dia langsung nutup. Artinya ada autoimun yang ada di mata. Organ tubuh juga sama. Ketika ada benda asing yang berbahaya buat tubuh, maka imunitas tubuh akan langsung memproteksi tubuh kita biar kita nggak sakit. Dulu zaman Rasulullah itu ada seorang tabib yang ditugaskan dari Mesir untuk bertugas di Madinah. Bertugas selama 2 tahun itu nggak ada satupun pasien yang berobat ke dia. Bahkan ketika dia itu hampir-hampir tidak percaya, dia keliling ke warga di Madinah itu memang nggak ada satupun yang sakit. Sekarang banyak dokter, rumah sakit dibangun dengan fasilitas yang lengkap. Harusnya ketika banyak dokter, harusnya ketika banyak guru, orang bodoh semakin berkurang. Sepakat? Sepakat. Ketika banyak dokter, orang sakit harusnya semakin berkurang harusnya. Tapi kenyataannya saat ini banyak dokter, orang sakit juga semakin banyak. Jangan-jangan doanya dokter diterima sama Allah. Jangan-jangan ketika nggak ada pasien, apa yang dilakukan sama dokter? Kok sepi ya? Begitu. Nah, jadi ada nggak sih manusia yang tidak pernah sakit? Ada nggak? Ada 2 orang. 1 Fir'aun, nggak boleh ditiru. 2 Rasulullah. Rasulullah nyaris tidak pernah sakit. Sakit cuma 2 kali. Pertama, saat Rasul diracun oleh wanita Yahudi menggunakan racun labiti. Racun itu bertahan di dalam tubuh Rasulullah selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu Rasulullah bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal racun labiti itu pada saat itu diuji coba sama sahabat, dihirup sama sahabat, sahabat langsung meninggal. Ini dimakan sama Rasulullah. Begitu. Apa yang menyebabkan kemudian Rasulullah itu kan sama seperti kita. Rasulullah masa kecil mengembala kambing, berdagang, menikah, dilempar batu, kena tubuhnya berdarah, kena giginya copot, sama seperti kita. Yang membedakan kita dengan Rasulullah itu sedikit. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, itu kita. Sehingga kita ngantuan. Begitu. Rasulullah tidurnya sedikit. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita contoh dari perilaku Rasulullah SAW. Ketika kita makan, nggak boleh sambil lihat TV, nggak boleh sambil pegang HP. Makan ya makan. Adanya tempe dimakan tempe. Kalau kita makan, pikiran kita ke yang lain, itu namanya sudah mencela makanan. Kalau kita mencela makanan, nggak berkah makanan. Ketika kita makan nggak fokus pada makanan, nggak nikmat. Walaupun lauknya sudah enak. Pernah makan di sawah? Makan di sawah lauknya cuma tempe sama sambal, tapi nikmat. Kenapa? Karena kita mau mikir dengan makanan yang lain jauh. Kalau di rumah, di dapur masih ada apa ya? Padahal itu lauknya sudah sate itu. Jadi nggak fokus pada makanan. Makan sambil lihat TV, makan sambil main HP, itu kita namanya mencela makanan. Jadi mencela itu bukan sekedar kita kok nggak enak ya, bukan begitu. Ketika kita pikiran kita nggak fokus pada makanan, itu kita nggak mensyukuri nikmat. Begitu. Yang pertama, kalau makan harus tenang. Bagaimana tenang kalau kita punya banyak hutang? Bagaimana tenang kalau kita punya banyak masalah? Biar tenang, caranya gampang. Hadirkan Allah ke dalam hati. Sudah ada Allah di hati kita? Halo?
Besar atau kecil Allah di hati kita? Besar di mulut, tapi belum tentu di hati. Kita tes, seberapa besar sih Allah di hati kita? Ketika ada azan, kita masih asik dengan pekerjaan kita atau kita menghentikan pekerjaan itu dan kemudian kita langsung bergegas ke masjid atau bergegas ambil air wudhu untuk ibu-ibunya. Itu menjadi ukuran kita. Sederhananya lagi, kalau kita bernafas, kita menyertakan Allah ke dalam udara yang masuk ke rongga tubuh kita enggak? Allah gitu dimasukin, jadi udara tadi itu bersama dengan Allah. Jadi kalau kita saat ini lagi tidak tenang, caranya hadirkan Allah ke dalam hati. Cara menghadirkan Allah ke dalam hati, tarik nafas dari hidung yang panjang. Ketika udara masuk ke rongga dada, itu pikiran dan hati kita menyertakan udara tadi dengan kata Allah. Kemudian ditahan 7 detik. Tarik nafas 7 detik, ditahan 7 detik, dihembuskan 7 detik. Sambil ketika menghembuskan sambil mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang bilang alhamdulillah juga pikiran dan hatinya. Kemudian cerahkan wajah, tersenyum. Wujud kesyukuran kita bisa bernafas itu mencerahkan wajah. Cerahnya wajah itu dengan senyuman. Bisa? Sekarang kita hadirkan Allah ke dalam hati kita biar pertemuan ini berkah. Ditutup matanya. Ini bukan dihipnotis loh ya. Ditutup matanya, kita hadirkan Allah ke dalam hati kita. Tarik nafas dari hidung yang panjang. Tahan. Hembuskan pakai mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung yang panjang. Allah. Tahan. Hembuskan pakai mulut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buka mata pelan-pelan. Toleh kanan kiri, berikan senyuman yang terindah buat sahabat jenengan. Nah, baik. Hari ini yang belum sedekah, cukup sedekahnya dengan tersenyum. Baik. Nah, jadi pertama kali kalau kita mau makan, hadirkan Allah ke dalam hati kita. Tenang. Kemudian tidak makan sambil berdiri. Kalau ada undangan makan prasmanan sambil berdiri, mendingan nggak usah makan. Kalau makan sambil berdiri bisa menyebabkan reflux lambung. Minum sambil berdiri bisa menyebabkan kristal ginjal yang memicu terjadinya gagal ginjal. Kalau makan sambil berdiri itu nggak bisa tenang. Makanya makan sambil duduk. Dan kalau duduk pun kaki kanan harus lebih tinggi dari kaki kiri. Karena lambung itu ada cekungnya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kalau makan begini. Ditekan, dadanya menekan di kaki kanan, jadi seperti ini posisinya. Kalau di Jawa nggak sopan, begini kan nggak sopan. Tapi harusnya begini, makan itu, biar nanti dia menekan yang cekung tadi sehingga makanan akan langsung masuk ke lambung, begitu. Makannya seperti itu. Kalau nanti udah ada undangan prasmanan, kembali lagi, kalau kita ada undangan prasmanan dan kita sudah terlanjur ngasih amplop, makanan juga banyak, kan eman nggak dimakan. Mendingan bawa kotaan atau plastik, bungkus makan di rumah. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau makan tidak sambil ngobrol. Kalau kita makan lewat mana? Tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan atau tenggorokan? Baik, kalau kita makan itu lewat kerongkongan. Ketika dua saluran ini, ada saluran pernafasan dan saluran makanan. Ketika kita makan, dia akan menutup saluran pernafasan. Ketika kita ngomong, dia akan menutup saluran makanan. Kalau kita makan sambil ngomong, dia akan terbuka. Takutnya salah kamar, kesedak. Kalau kesedak cuma nasi, mungkin loncat lewat hidung. Tapi kalau kesedak ceker ayam, meninggal. Terjadi di sawahan Mojokerto, itu adalah kakek-kakek giginya tinggal 2. Dia nggak makan sambil ngobrol, tapi sambil ngelamun. Tek, begitu meninggal. Ketika dibawa ke rumah sakit ternyata di lehernya ada tulang. Jadi hati-hati sekali. Kalau memang mau makan sambil ngobrol, pastikan di dalam mulut kita sudah tidak ada makanan. Begitu. Itu yang kemudian selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita kepingin tidak gampang sakit, kalau mandi jangan menyiramkan air di tubuh bagian atas, jangan langsung biur. Kalau mandi langsung biur, pori-pori kaget, tertutup, udara di dalam tubuh nggak bisa keluar. Efeknya orang mandi langsung biur itu rentan kembung, masuk angin dan flu.
Bahkan kalau jangka panjang dia bisa jantung, meninggal di kamar mandi. Jadi kalau mandi dimulai dari kaki dulu, dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sudah rata baru yur. Kalau sudah jam 5 sore sampai jam 12 malam itu jangan mandi. Saya tidak menganjurkan untuk olahraga malam hari. Hati-hati, olahraga malam hari dekat dengan penyakit jantung. Kalau bahasa Jawanya itu angin duduk, ujuk-ujuk, gitu. Silent killer. Hati-hati. Olahraga malam hari yang suka futsal malam hari mulai hari ini dikurangi. Mendingan olahraga pagi hari, gitu. Kecuali kalau yang sudah punya istri, sama istri olahraga malam, jimbas. Kembali lagi. Jadi kalau kita mandi jam 5 sore sampai jam 12 malam itu imunitas tubuh kita sedang lemah. Ibu-ibu kalau cuci piring habis isya mendingan jangan cuci piring. Kalau terpaksa cuci piring gunakan spons yang kering. Jadi spons itu jangan ditaruh di dalam baskom yang ditambah air, tambah sabun, tambah air di situ terus. Itu kuman berkembang biak di situ. Pada saat kita cuci piring malam hari, kuman bisa masuk ke sela-sela jari. Ini berbahaya. Kalau memang habis digunakan buat nyuci, diperas, dikeringkan, kemudian mau dipakai dikasih sabun atau air lagi. Begitu. Nah, jadi kalau malam mandi bagusnya kalau malam hari itu gunakan air hangat. Misalnya terpaksa mandi malam hari, gunakan air hangat. Kalau kepingin kelihatan 10 tahun lebih muda, ada di buku saya, langsung tak kasihkan saja. Caranya, kalau mandi gunakan es batu. Jadi es batu 5 kilo, taruh di dalam bak, kasih air, kemudian berendam di situ 5 menit. Dikerjakan sebelum subuh. Kerjakan selama 21 hari. Insya Allah ibu-ibu atau bapak-bapak yang habis sujud kakinya cekot-cekot nanti bisa sembuh tanpa minum obat. Ini sudah saya buktikan ke beberapa orang dan alhamdulillahnya sembuh. Begitu. Jadi kalau kepengen awet muda caranya gampang, mandi air es. Itu saja. Kemudian yang ketiga, kalau kepingin tidak gampang sakit, kalau tidur niat, nggak boleh ketiduran, apalagi ketiduran di depan televisi, di depan HP. Ini bahaya. Orang yang suka tidur di depan televisi atau di depan HP biasanya gampang marah, emosinya nggak terkontrol. Biasanya begitu. Jadi kalau tidur niat sengaja mengistirahatkan tubuh pagi sampai sore beraktivitas, otomatis sel di dalam tubuh kita ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang lelah. Itu harus direcovery. Proses recovery sel itu paling baik dengan istirahat. Istirahat paling baik dengan tidur. Tidur paling baik malam hari. Nggak ada tidur pagi, nggak ada tidur siang, nggak ada tidur sore. Yang boleh tidur pagi, siang, sore itu hanya 2 orang. 1 orang yang sakit, 2 orang yang malas. Di sana yang malas, di sini nggak ada yang malas toh? Nggak ada, insya Allah. Ya, kalau Khairullah boleh cuma 15 menit, nggak boleh lebih dari itu sebelum duhur. Kalau setelah duhur namanya bukan Khairullah, namanya rohah. Rohah nggak ada siang hari, rohah malam hari. Baik, jadi itu. Kemudian yang kedua, lakukan sunnah tidur, wudu, miring ke kanan, bantal tidak terlalu tinggi, lampunya redup, remang-remang. Kayak temanten baru, ini kan masih muda-muda semuanya, mau ngajarin temanten baru, nggak boleh. Kembali lagi, jadi kalau tidur lampunya redup, miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Jantung berada di sebelah kiri. Nanti kalau kita miring ke kanan, dia akan sempurna memompa oksigen dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Ingat, kalau tidur nggak boleh kenyang, tapi kalau lapar nggak bisa tidur ya. Sepakat ini, kalau lapar nggak bisa tidur. Saya nggak sepakat. Permasalahannya ketika bulan Ramadan jam 1 jam 2 kok ngantuk, lapar-laparnya tuh. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu sebenarnya kita itu nggak bisa ngantuk. Aslinya bulan Ramadan itu diciptakan agar kita itu nggak bisa ngantuk. Perang Badar
perang yang paling besar, kemenangan terbesar itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau kemudian pada saat itu tentaranya bulan puasa dijadikan sebagai alasan gue ngantuk-ngantukan, lemes-lemesan, kan kalah. Tapi kok menang? Karena di situ orang yang puasa tadi tuh ketika dia gemeter tuh, lapar tuh kan gemeter tuh, dia tuh mau mengeluarkan glukagon dalam tubuh kita, tuh ada zat namanya glukagon yang dia itu hanya keluar pada saat kita lapar. Kalau kita lapar saat nggak bulan Ramadan kan langsung ke warteg. Biasanya kan begitu. Akhirnya yang paling sering kerja di organ tubuh kita itu di pankreas. Pankreas kita itu ada dua. Dia tuh punya dua fungsi. Yang pertama mengeluarkan insulin, yang kedua mengeluarkan glukagon. Glukagon ini nggak pernah dipakai. Yang sering dipakai adalah insulin. Akhirnya yang terjadi, glukagon ini nggak dipakai. Akhirnya insulin terus yang dipakai. Yang saat ini penyakit yang sangat ngetren adalah diabetes. 2030 sepertiga penduduk Indonesia kena diabetes semuanya. Prediksinya begitu. Karena kita suka makan nasi panas. Kalau kepingin tidak kena diabetes, dinginkan nasi dulu. Begitu. Kembali lagi. Jadi kalau tidur, niat, lakukan sunnah tidur. Yang paling penting saat tidur adalah tawakal. Titipkan semua urusan ke Allah. Ya Allah titip hutang, ya Allah titip suami, ya Allah titip istri, ya Allah titip pelajaran, titipan. Saat tidur nggak boleh bawa beban. Udah pasrahin. Biar nanti proses perbaikan selnya tuntas. Kemudian sebelum tidur masukin air ke dalam gelas, kasih timun 3 iris. Bagusnya kurma. Kalau nggak ada kurma cukup timun 3 iris, masukin dalamnya, ditutup. Kemudian saat bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu, tersenyum sendiri, cerahkan wajah, tersenyum selama 20 detik. Orang bangun tidur itu kusut, jelek. Makanya bangun tidur itu disunahkan kalau di kita kan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya kan? Gimana mau ngomongin alhamdulillah kalau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, kan jelek. Alhamdulillah itu kan cerah wajahnya. Alhamdulillah dibangunkan lagi, kan begitu. Biar tahu kita sudah tersenyum atau belum, taruh cermin. Senyum dengan bayangannya sendiri. Dan senyumnya selama 20 detik. Setelah, kalau kurang dari 20 detik nanti endorfin nggak keluar. Dihitungin gitu. Sendiri, jangan ajak-ajak teman, bingung nanti. Bangun tidur senyum-senyum. Begitu, jadi bangun tidur tersenyum. Itu, kalau kita kepingin tidak gampang sakit, kerjakan ini. Jadi kalau makan tenang, mandi dari bawah, tidurnya niat. Kalau sudah mengerjakan 3 hal ini, insya Allah kita tidak akan gampang sakit. Kalau sudah melakukan 3 hal ini dan kita gampang sakit juga, maka kita harus bersyukur. Karena sakit itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah itu mau menghapus dosa dan kesalahan kita. Kemungkinan kedua, Allah itu mau meningkatkan derajat ketakwaan kita. Jadi nggak ada yang namanya hukuman saat kita dikasih sakit. Yang ada cuma diingetin sama Allah. Ketika diingetin sama Allah, agar kita mendekat lagi kepada Allah. Ketika saya misalnya kena panu, tak biarin, ya Allah aku sabar, aku terima panu ini. Kira-kira panunya sembuh atau tidak? Bisa sembuh, bisa tidak. Cuman lama, kalau nggak diobatin lama, nggak sembuh-sembuh. Kita harus ikhtiar untuk mencari obat. Tapi ingat, kalau kita cari obat harus diperhatikan 2 hal. Halal, sesuai dengan syar'i. Dulu ada di Jombang itu ada Ponari Sweet. Batu dimasukin air, diminum jadi obat.
Nggak masuk akal. Nah, sekarang ada sapu. Nggak masuk akal lagi, ini masuk akal insya Allah. Ini masuk akal. Jadi nanti apapun sakitnya, kalau terpaksa ke dokter, terpaksa ke dokter, nanti tanyakan ke dokter, dok ini obatnya halal atau haram? Tanyakan, itu hak kita, harus tahu persis makanan atau obat yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sebelum ke dokter, lakukan ini dulu. Punya bawang putih di rumah? Nah, ambil bawang putih 1 siung, ditumbuk sampai halus, masukin dalam gelas, kasih air hangat setengah gelas, kasih madu kalau ada madu, kalau nggak ada madu kasih gula aren. Kalau nggak ada gula aren cukup air hangat saja. Kalau nggak punya air hangat minta tetangga. Masuk banyu hangat agak duwe. Kemudian setelah itu diaduk ke kiri. Kenapa diaduk ke kiri? Biar energinya lebih kuat, berlawanan dengan arah jarum jam. Saat ngaduk baca Al-Fatihah, ketika mulut kita baca Al-Fatihah, pikiran dan hati kita mohon kesembuhan. Jadi bukan karena bawang putihnya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan karena Allah. Jadi bawang putih ditumbuk, masukin dalam gelas, kasih air hangat setengah gelas, aduk ke kiri, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah selesai, ngaduknya selesai, kemudian diminum. Cara minumnya ada air putih. Kebetulan juga haus. Cara minumnya nggak pakai sedotan, karena memang nggak ada sedotan. Cara minumnya begini, kakinya diangkat sebelah, ya, oh ya, Bismillah. Begitu, diseruput-seruput, paham? Paham. Gitu kan, diseruput sedikit sampai habis. Kemudian setelah itu terapi sapu. Nah, ini gongnya. Saya butuh kursi. Wabot Ustaz. Pilek gua. Udah cukup Ustaz. Cukup sini aja Ustaz. Baik, mohon maaf, saya harus angkat kaki saya. Jadi terapi sapu ini, jenengan harus mengetahui 360 titik saraf di telapak kaki. Sehebat apapun jenengan, nggak mungkin hafal dalam waktu 5 menit. Dari 360 tadi itu saya simpelkan tinggal 6. Apa 6 itu, mohon maaf? Kelihatan telapak kaki saya? Tidak. Nasib jenengan nggak beruntung. Ustaz ini dibuka aja Ustaz. Oh sudah ada. Oh ya udah. Saraf manusia dari sini. Jari-jari kaki ini saraf bagian kepala. Jadi kalau mata, telinga, hidung, gigi bermasalah, saraf refleksnya di jari-jari kaki. Ini bagian leher. Kalau kenger nggak bisa noleh, sarafnya di sini. Ini bagian dada. Ada jantung, ada paru-paru. Sesak nafas, sakit jantung, paru-paru, asma di sini. Ini bagian perut. Kalau kena liver, kolesterol, stroke, asam urat, diabetes, darah tinggi, kencing manis, sakit hati, nggak punya duit, di sini. Ini rahim dan kemaluan. Kalau menstruasi nggak lancar, lama tidak punya keturunan, miom, kista, kanker serviks, kanker rahim, di sini. Ini bagian pinggang. Kalau kepingin langsing, di sini. Saya ulangi lagi, kepala, leher, dada, perut, rahim dan kemaluan, pinggang. Hafal? Tes. Rahim, ya, jangan cuma kemaluan saja. Ini kaki kanan untuk saraf sebelah kiri, kaki kiri untuk saraf sebelah kanan. Jadi nyilang, alatnya pakai sapu. Nggak harus pakai sapu saya. Nanti kalau pengen sapu yang baik, cari sapu yang di masjid, tapi jangan dicuri. Nanti jenengan beli sapu baru, kemudian bilang ke takmir masjidnya, Pak takmir masjid tuker sapu lama dengan sapu baru. Kenapa kok sapu di masjid? Karena orang yang berdoa itu ada energinya. Ada berkahnya orang berdoa, itu biasanya akan nempel di benda-benda di sekitar masjid. Ini mohon maaf walaupun jelek, jangan mengenyek loh ya. Jangan menghina.
Ini gagang sapunya saya dapatkan dari Masjid Nabawi. Tahun 2014 kemarin saya itu umroh bersama 2 bidadari saya. Saya punya 2 bidadari, satu ibu kandung saya, satu istri saya. Jangan punya pikiran yang enggak. Kemudian setelah di Madinah, kemudian saya minta sapu, nggak boleh. Ternyata minta sapu di Madinah nggak boleh. Padahal ini gagang ini sudah nggak dipakai. Saya minta nggak boleh, harus wakaf. Wakaf 150 real untuk dapetin gagang sapu ini saja. Alhamdulillah sampai ke Indonesia, walaupun perjuangannya sangat luar biasa. Kemudian ini kipasnya saya dapatkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saya gabungin. Bukan ini yang keren tuh ini. Ini dari Jepang. Rumput coba. Baik, caranya begini. Kelihatan kaki saya ya? Jadi kalau begini ini kan kelingkingnya tidak kena. Tumit kaki kanan diserongkan ke kanan, tumit kaki kiri diserongkan ke kiri. Terus pegangan. Diangkat tumitnya. Diinjakkan 9 kali. 1, 2, 3, 4. Maju sedikit, 9 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maju sedikit, 9 kali juga. Begitu seterusnya. Yang depan nggak boleh menyentuh lantai, yang belakang juga nggak boleh menyentuh lantai. Saat sudah sampai tumit, mundurnya miring begini. Ini nggak sakit, tapi sawakit. Nah, gerak maju mundur ini bisa melancarkan peredaran darah. Kalau kepala kita pusing, ya sudah difokuskan di bagian kepala begini. Insya Allah 3 menit langsung hilang kepalanya, sakit kepalanya. Begitu. Kalau yang ini sehat semuanya? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Kalau sehat, ini dikerjakan 3 kali sehari. Setiap kali habis makan sebelum minum. Kalau mau makan, itu baiknya minum dulu. Setelah makan tidak minum. Setelah makan terapi sapu 7 menit baru makan. Baru minum ding. Jadi setelah makan, selesai makan tidak minum, terapi sapu 7 menit baru minum. Begitu. Nah, kalau ada yang sakit, ini dikerjakan 4 kali sehari. Tapi harus ngikuti terapi saya, edukasi saya. Jadi kalau ada yang sakit apapun yang sudah menaun kayak kolesterol, asam urat, diabetes begitu, lakukan ini jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Yang dimakan cuma 3, kurma, pisang, pepaya. Jam 12 siang sampai jam 8 malam semuanya boleh dimakan kecuali kerupuk. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi stop makan. Kalau lapar nggak bisa tidur, yang dimakan buah pisang, dimakan plus dengan kulitnya. Karena kulit pisang itu tinggi serotonin yang fungsinya untuk saraf otak, biar kita tidurnya nyenyak, tenang. Jadi kulit pisang kerah, tahu kerah? Kerah itu makanan utamanya apa? Pisang ya. Monyet lahiran jegrek, anaknya langsung gelantungan. Karena dia tinggi kalium pisang itu. Bayi zaman dulu usia 9 tahun sudah langsung bisa berdiri. Bayi zaman sekarang usia 12 tahun baru bisa berdiri. 12 bulan deh ngeliat. Grogi. Jadi seperti itu. Jadi kalau terjadi degradasi. Kenapa? Karena bayi zaman sekarang itu makanan pertama kalinya dikasih makanan-makanan tambahan yang dari pabrik itu. Kalau zaman dulu kan enggak, pisang dikerok, kasihkan. Nah, kalau pingin sehat, jadikan pisang sebagai makanan utama kita. Plus dengan kulitnya. Kalau kita pingin tidak sama seperti kera, itu plus dengan kulitnya. Kalau sama makan pisang saja, berarti kita itu sama seperti begitu. Baik, jadi kalau sakit, apapun sakitnya, cukup ambil bawang putih, terapi sapu. Lebih lengkapnya kajiannya seperti apa ada di dalam buku. Karena ini nanti nggak ada sesi tanya jawab, waktunya adalah waktunya beliau. Begitu. Jadi kalau sesi tanya jawab bisa menghubungi nomor telepon saya 081 332
353 424. Saya ulangi lagi, 081 332 353 424. Ini ada pesan penting buat ibu-ibu. Nanti kalau menstruasi jangan beli pembalut, ganti dengan kain, nyobek sarung atau pakai handuk, kembali ke zaman dulu. Ya. Karena pembalut berasal dari daur ulang sampah, dia dikasih dioksin. Dioksin pemutih, nempel di kulit sensitif, iritasi, gatal-gatal, infeksi. Ada yang tipis-tipis, ventilator. Kalau dipakai rasanya adem, semriwing begitu. Pernah pakai? Saya juga pernah pakai. Enak rasanya memang, tapi itu bahaya sekali. Itu bisa menyebabkan kemandulan. Padahal perempuan paling cantik kata Rasulullah, perempuan yang gampang hamil, senggol dikit hamil, keliru sendalnya hamil begitu. Itu perempuan yang cantik. Jadi mas-mas nanti kalau cantik cari istri yang kuat rahimnya, yang gampang melahirkan begitu. Jangan cuma 2, 10 gitu loh. Keren punya anak gitu. Baik, terima kasih banyak, waktunya sudah habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.